Masih bersama kami di Presisi Utama. Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan gladi pengantar purna tugas Wakapolri, Jenderal Polisi Purnawirawan Agus Andrianto dan Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Purwadi Arianto di Auditorium Mutiara STIK PTIK Lemdiklat Polri pada Selasa 12 November 2024. Gladi purna tugas Wakapolri dan Kalemdiklat Polri dipimpin langsung oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Dedi Prasetyo. Ratusan personel Polri memenuhi halaman auditorium STIK PTIK Lemdiklat Polri pada Selasa 12 November 2024 untuk melaksanakan gladi pengantar purna tugas Wakapolri, Jenderal Polisi Purnawirawan Agus Andrianto dan Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Purwadi Arianto. Personel yang mengikuti gladi pengantar purna tugas ini terdiri dari berbagai satker, diantaranya Bareskrim Polri, Baintelkam Polri, Ditpol Airut Baharkam Polri, Kops Primo Polri, Korlantas Polri, Taruna hingga Akpol. Sejumlah tradisi dilakukan pada persiapan pelaksanaan gladi ini, diantaranya kolonel senapan, tradisi Kadgapora, serta simulasi iring-iringan pengantaran purna tugas Wakapolri dan Kalemdiklat Polri, yakni tradisi Payung Pora, barisan jajar pelepasan hingga gerbang Pora. Pelaksanaan acara pengantar purna tugas Wakapolri dan Kalemdiklat Polri akan dilaksanakan pada tanggal 13 November 2024 esok hari yang akan dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Polri Jenderal Polisi Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri, serta pejabat tinggi Polri lainnya sebagai prajurit Bayangkara yang sudah mengabdikan kepada negara berdasarkan keputusan Presiden nomor 106 Polri tahun 2024, Presiden Prabowo menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Agus Andrianto menjadi Jenderal Polisi Kehormatan. Saat ini, Jenderal Polisi Purnawirawan Agus Andrianto menjabat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di dalam Kabinet Merah Putih. Dalam kunjungan kerjanya di Sekolah Polisi Negara Polda Maluku Utara, Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napion meninjau langsung pemanfaatan lahan ketahanan pangan di lingkungan SPN Polda Malut. Dan berikut laporan Bribtu Indah Sari, reporter Bithumas Polda Maluku Utara. Mendukung percepatan swasembada pangan, Wakapolda Maluku Utara meninjau langsung lahan ketahanan pangan SPN Polda Maluku Utara. Wakapolda Maluku Utara meninjau lahan ketahanan pangan SPN Polda Malut dalam mendukung swasembada pangan. Dalam kunjungan kerjanya di SPN Polda Maluku Utara, Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napion meninjau langsung pemanfaatan lahan ketahanan pangan di lingkungan Sekolah Polisi Negara. Program tersebut dilaksanakan sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dengan optimalisasi lahan kosong untuk produksi pangan lokal. Wakapolda Malut menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut dan diharapkan tercipta kemandirian pangan yang berdampak positif bagi kesejahteraan daerah. Demikian liputan hari ini, saya Bribtu Indah Sari bersama rekan yang bertugas pamit undur diri. Salam presisi. Babin Kamtimas Desa Kalahien Polres Barito Selatan Polda Kalimantan Tengah bersama petugas penyuluh pertanian lapangan melaksanakan kegiatan kunjungan ke kelompok tani. Kegiatan ini untuk mengedukasi warga tentang pertanian yang terintegrasi dengan ketahanan pangan. Babin Kaptimas Desa Kalahien Bribka Yogi mengunjungi para petani dari kelompok tani Hunei Nunuk Desa Kalahien dan sawah seluas 10 hektar ditanami padi. Dalam dialog bersama Babin Kaptimas, petani berharap agar hujan segera turun agar anak padi bisa tumbuh dengan subur. Kegiatan Babin Kamtimas Desa Kalahien bersama kelompok tani mendukung program Asta Cita yang merupakan program pemerintah dalam 100 hari ke depan. Selanjutnya pertemuan ini untuk menjalin komunikasi yang baik antara polisi dan masyarakat sehingga tercipta Kamtibmas yang kondusif.
Satpol Airut Polres Sula mendukung ketahanan pangan untuk mendukung perekonomian masyarakat pesisir. Berikut laporan Bribda Ainul, personel Polres Sula, Polda Maluku Utara. Selamat pagi Sobat Polri, Satpol Airut Polres Sula Polda Maluku Utara berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan guna meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Berikut liputannya. Satpol Airut Polres Sula Maluku Utara berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan guna meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memberikan bantuan berupa bibit ikan dan pelatihan budidaya perikanan kepada nelayan setempat. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat pesisir yang bertujuan untuk membantu meningkatkan taraf hidup warga di daerah yang sebagian besar bergantung pada sektor perikanan. Satpol Airut Polres Sula juga mengadakan penyuluhan tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan agar nelayan dan masyarakat pesisir dapat memanfaatkan sumber daya alam secara optimal tanpa merusak ekosistem laut. Dengan adanya dukungan seperti ini, diharapkan masyarakat pesisir Kepulauan Sula dapat lebih mandiri dalam mengelola sumber daya alam serta berkontribusi pada tercapainya ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sobat Polri, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Ainul beserta rekan yang sedang bertugas pamit undur diri. Salam presisi. Satbrimobda Polda Bengkulu menyelenggarakan perlombaan mural bertema Brimob Humanis yang diikuti 90 peserta dari berbagai kalangan dalam rangka memperingati hari jadi ke-79 Korps Brimob Polri bertempat di Mako Satbrimobda Polda Bengkulu. Dan berikut laporan Bribtu Harneno Kasturi, personel Humas Polres Lebong. Pemirsa, bersama saya Bribtu Harneno Kasturi dapat saya laporkan dalam rangka merayakan hari ulang tahun Brimob ke-79, Satbrimobda Polda Bengkulu melaksanakan lomba mural dengan tema Brimob Humanis. Kegiatan ini dilaksanakan di Mako Brimobda Polda Bengkulu dan diikuti oleh 90 peserta dari berbagai kalangan. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-79 Korps Brimob Polri, Satuan Brimob Daerah atau Satbrimobda Polda Bengkulu menyelenggarakan perlombaan mural bertema Brimob Humanis bertempat di Mako Satbrimobda Polda Bengkulu yang diikuti 90 peserta dari berbagai kalangan. Pada tahap penilaian hasil mural, dihadiri Kapolda Bengkulu Irjen Pol Anwar, Wakapolda Bengkulu Brigjen Pol Agus Salim, Irwasda Polda Bengkulu Kombes Pol Asep Tedi, Ketua Seni Rupa Bengkulu Romi Rustam. Kapolda dan Wakapolda Bengkulu turut berperan sebagai juri kehormatan dalam perlombaan tersebut. Ketua Seni Rupa Bengkulu Romi Rustam memberikan apresiasi atas dukungan Satbrimob Polda Bengkulu dalam menyediakan ruang bagi para muralis untuk berkarya. Sementara itu, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Anwar dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga atas antusiasme para peserta yang mengikuti lomba mural tersebut. Irjen Pol Anwar menyatakan kegiatan tersebut bukan hanya sekedar kompetisi, tetapi juga sebagai sarana bagi seniman untuk menyalurkan bakat dan kreativitas mereka dalam berkarya. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harneno Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.